Ini semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Senang sekali pagi hari ini kembali boleh menjumpai jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita boleh bersama-sama dalam khotbah secara online ini. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini masih seri lanjutan, masih berkelanjutan dengan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Dan ini adalah seri keempatnya. Kita sedang merenungkan tentang kedahsyatan daripada kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Saya berharap setiap firman Tuhan yang diajarkan bukan hanya menjadi bahan pengetahuan saja, tetapi saya berdoa supaya setiap kebenaran yang ditaburkan, setiap kebenaran yang kita terima, saudaraku, itu sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kita. Karena firman Tuhan begitu dahsyat, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, firman Tuhan akan mengerjakan tugasnya. Itu berarti saya percaya Bapak Ibu Saudara telah mengalami kedahsyatan kuasa firman Tuhan. Dan baru saja tadi kita menyaksikan satu kesaksian yang luar biasa. Saya sungguh bangga kepada Tuhan. Saya bersyukur untuk seorang anak Tuhan, saudara kita, biasa saya panggil Ko Fendi, yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Kita telah mendengar kesaksiannya tadi bagaimana dia dikuasai oleh kepahitan. Tetapi dia boleh mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Dan Tuhan membawa dia untuk bertumbuh melalui gerakan baca Alkitab. Dan beliau setahu saya sampai hari ini tidak pernah absen, bahkan melayani di GBA, gerakan baca Alkitab. Ini satu hal yang luar biasa. Nah itulah Bapak Ibu Saudara satu bukti bahwa firman Tuhan bukanlah kata-kata yang sia-sia. Tapi firman Tuhan itu adalah dahsyat sekali. Nah saya percaya kalau Ko Fendi boleh mengalami kuasa firman Tuhan yang mengubah hidupnya, saya percaya kita semua juga pasti mengalaminya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali khotbah pagi hari ini. Dalam persiapan khotbah pagi hari ini saya mencoba mencari di internet Bapak Ibu Saudara tentang apa dahsyatnya pengaruh atau dampak daripada membaca atau merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya ketemu dengan satu artikel yang sangat baik sekali, yang luar biasa, yang saya percaya akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Artikel ini dibagiin oleh The Basics dan judul artikel ini efek membaca Alkitab bagi kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut sebuah survei yang dilakukan di sebuah klinik di Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan bahwa membaca Alkitab dengan bersuara, jadi bukan baca dalam hati ya, membaca Alkitab dengan bersuara itu ternyata luar biasa. Berdampak, yang pertama dampaknya memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap mengembalikan keseimbangan sel-sel otak kita. Jadi ketika kita baca firman Tuhan dengan mengeluarkan suara, ternyata suara itu enggak sia-sia. Itu akan ada pengaruhnya di mana sel-sel otak kita akan seimbang. Kemudian yang kedua, berdampak luar biasa dalam proses penyembuhan atau kesembuhan dari penyakit. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, penyakit gak main-main, penyakit sekaliber kanker. Itu menurut survei ini bisa disembuhkan oleh ketika kita membaca firman Tuhan dengan bersuara. Kemudian yang ketiga, virus atau kuman itu bisa berhenti bergetar saat dibacakan ayat-ayat Alkitab atau firman Tuhan dengan bersuara. Dan di saat yang sama itu sel-sel tubuh kita, khususnya sel-sel yang sehat, itu akan menjadi aktif. Dan yang keempat, yang paling luar biasa, mengapa kita harus membaca firman Tuhan dengan mengeluarkan suara, Bapak Ibu mau tahu? Ternyata begini, suara yang paling memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sel-sel tubuh kita, itu adalah suara dari si pemilik atau si pemilik tubuh itu sendiri. Jadi bukan suara orang lain,
Tapi suara kita yang sedang membaca Alkitab, suara kita itu yang paling berpengaruh terhadap sel-sel tubuh kita. Nah, ini bukan asumsi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah survei. Ini penelitian, hasil penelitian. Jadi kita mesti terima, kita mesti percaya bahwa baca Alkitab secara mengeluarkan suara itu enggak sia-sia, itu enggak main-main, itu dahsyat betul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengawali dengan survei ini karena saya rindu menggiring kita, membawa kita untuk kembali kita mau menyadari bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan itu luar biasa, itu kunci kemenangan. Nah, tema khotbah pagi hari ini adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ternyata begini, sama dengan menanam firman di dalam hati kita. Sekali lagi, yang kita mau bahas, yang kita mau terima, yang kita mau dengarkan, kebenaran firman Tuhan hari ini adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu sama dengan menanam firman Tuhan di dalam hati kita. Makanya kita kalau baca Alkitab di bagian lain ada ayat yang berkata firman Tuhan itu diumpamakan seperti benih. Nah, kalau benih itu perlu ditanam supaya benih itu akan bertumbuh. Dan kemudian dia menjadi sebuah pohon. Dan kemudian dia menghasilkan buah. Nah, ini yang kita mau pelajari. Mari kita belajar dari ayat yang pertama. Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21 berkata demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Nah, sebelum saya lanjut kalimat berikutnya, saya mau jelaskan kalimat ini. Firman yang tertanam di dalam hatimu itu ditulis dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu dikatakan begini, firman yang ditanam. Nah, saudara, beda, saudara lebih jelas di bahasanya sehari-hari. Jadi dikatakan begini, firman yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu. Kemudian kalimat selanjutnya, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, kata menyelamatkan itu dari bahasa asli, bahasa Yunaninya zozo. Nah, ini saudaraku, kata ini memiliki pengertian menyelamatkan, menolong, atau membebaskan, bahkan menyembuhkan jiwamu. Nah, jiwamu di sini itu bukan berarti jiwa dalam arti hanya pikiran, perasaan saja. Pikiran, perasaan, atau kehendak saja. Tapi ini bicara jiwamu, bicara seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, kalau saudara cermati ayat ini dahsyat sekali. Karena di ayat ini dikatakan begini, firman yang ditanam oleh Allah di dalam hati kita, ternyata itu akan membebaskan kita, itu akan menolong kita, itu akan menyembuhkan kita. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi penting sekali firman ditanam oleh Allah sendiri di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu meneguhkan lagi dengan satu ayat tentang prinsip ini, saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 16, ayatnya bilang begini. Sebab setelah ia berfirman atau Allah berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia, yaitu Tuhan, berfirman pula, aku akan menaruh, garis bawahi kata menaruh. Menaruh apa saudara? Menaruh hukumku. Kata lain, hukumku itulah firman Tuhan. Nah, jadi dikatakan bahwa aku yaitu Tuhan akan menaruh hukumku atau firman Tuhan. Di mana saudara? Di dalam hati mereka. Wow, jadi Tuhan menaruh firman-Nya di dalam hati mereka. Ini kalimatnya sama dengan Yakobus 1 ayat 20. Yakobus pasal 1 ayat 21. Yaitu Tuhan yang menanam firman-Nya di dalam hati kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 16 kalimatnya berkata Tuhan akan menaruh. Kata menaruh itu sama prinsipnya dengan menanam.
Jadi Tuhan akan menaruh atau menanam firman-Nya di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Menuliskannya dalam akal budi itu artinya Tuhan mau tuliskan di dalam pikiran kita. Pikiran kita mesti penuh firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan dari dua ayat ini. Muncul pertanyaan bagi kita begini. Sekarang bagaimana caranya Tuhan mau menanam atau menaruh firman-Nya ke dalam hati kita? Gimana caranya? Nah, disinilah kita akan belajar. Cara Tuhan menanam firman-Nya di dalam hati kita adalah tidak ada cara lain. Adalah melalui kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Gak ada cara lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu akan tertanam di dalam hati kita. Firman Tuhan itu akan memenuhi hati kita. Tuhan menaruh firman-Nya dalam hati kita. Itu enggak simsalabim. Tuhan enggak seperti orang main sulap. Langsung firman Tuhan di dalam hati kita. No. Tapi ayat ini kita akan belajar bahwa Tuhan menanam firman-Nya di dalam hati kita. Atau Tuhan menaruh firman-Nya dalam hati kita melalui satu-satunya cara. Yaitu adalah membaca. Membaca termasuk mendengar loh. Membaca atau mendengar serta merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus menerus saudaraku. Jadi saya boleh katakan begini kepada semua kita. Mari dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan. Kita mesti sadar bahwa begini. Pada saat kita sedang membaca firman Tuhan. Atau merenungkan firman Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan, dengar baik-baik, itu adalah saat di mana kita sedang mengizinkan Tuhan untuk menanam firman Tuhan di dalam hati kita. Bapak Ibu, ini penting sekali. Oleh karena itu, saudaraku, di bagian lain Alkitab mengajar kita, hati kita itu diibaratkan tanah. Ada yang tanah berbatu-batu, ada yang tanah penuh semak duri, dan ada jenis tanah, saudaraku, yang subur. Tanah yang pertama, tanah pinggir jalan. 3 tanah model pertama nggak layak ditaburi firman Tuhan. Firman Tuhan sih tetap ditabur, tapi nggak bisa hidup. Kenapa? Ada banyak batu. Dia numbuh sebentar, kemudian layu. Karena nggak bisa berakar, karena penuh batu. Tanahnya penuh batu. Kemudian tanah jenis ketiga. Tanahnya begitu firman ditaburkan, firman sih ditabur. Tetapi nggak bisa numbuh. Kenapa? Ada tanaman lain. Yaitu tanaman semak duri. Yang akan menghimpit benih firman itu. Sehingga benih firman itu akan mati. Nah Bapak Ibu Saudara, tanah hati kita model yang mana? Oleh karena itu saudaraku, Tuhan mau tanam firman-Nya di hati kita. Hati kita ini ibarat tanah. Tanah hati kita penting sekali kita perhatikan. Apakah tanah hati kita sudah siap untuk firman Tuhan ditanam oleh Tuhan di dalam hati kita. Ini sangat menentukan. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu Saudara. Hidup kita jadi benar atau menghasilkan buah-buah kebenaran tergantung tanaman apa yang tertanam di dalam hati kita. Kalau yang ditanam dalam hati kita adalah firman Tuhan, yang Tuhan tanam dalam hati kita, itu akan berbuah. Dan buahnya adalah hidup kita berubah. Semakin serupa Kristus. Perkataan kita, sikap kita, itu adalah ekspresi dari firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Itu bukan karena kita berusaha, itu bukan karena perjuangan kita, manusia usaha kita, no. Saya percaya mengubah kita adalah firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Itu yang akan bekerja, itu yang akan menjadi sebuah pohon, yang pohon kebenaran, pohon yang akan berbuah lebat dan kita akan dibaca oleh banyak orang. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Pada prinsipnya begini, ternyata hati kita itu didesain Tuhan, dirancang oleh Tuhan untuk dipenuhi atau ditanami atau ditaruh firman Tuhan, bukan yang lain. Mari coba Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing cek. Hati kita ini lebih banyak yang mana yang memenuhi hati kita? Apakah firman Tuhan? Apakah kasih Tuhan?
Atau hati kita justru jadi gudang yang masih menampung begitu banyak sampah. Atau hati kita masih menjadi gudang, menjadi tanah yang masih banyak semak belukar. Atau hati kita masih tanah yang masih banyak batu-batu. Sehingga kita berulang-ulang tiap minggu dengar firman Tuhan. Firman Tuhan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gak pernah bisa bertumbuh. Kenapa? Karena masih banyak batu-batu, masih banyak semak belukar. Oleh karena itu pagi hari ini Anda sedang mendengar kebenaran ini. Saya berdoa supaya kebenaran ini memerdekakan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita mesti ngecek sebenarnya yang memenuhi hati kita ini apa. Karena prinsipnya begini, sebelum Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam hati kita, pertanyaannya begini. Sebenarnya hati kita dipenuhi oleh apa sih? Ini serius Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sangat penting. Sekali lagi pertanyaannya saya ulangi. Sebelum Tuhan menanam atau menaruh firman-Nya ke dalam hati kita, pertanyaannya begini. Sebenarnya kondisi hati kita atau hati kita itu dipenuhi oleh apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali lihat Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12 bilang begini. Saudara perhatikan baik-baik ayatnya. Sebab itu buanglah. Ini saudara garis bawahi kata buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, atau bahasa Indonesia sehari-hari bilang, yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini ada dua bagian penting. Bagian yang pertama, Tuhan nyuruh kita, Tuhan perintahkan kita untuk membuang. Katanya buanglah. Nah pertanyaannya begini, kalau buanglah dibuang dari mana ke mana? Ini gak lain. Ini karena yang mau dibuang itu ada di dalam hati kita. Tuhan gak mau. Kan makanya Tuhan perintahkan buanglah. Karena Tuhan gak mau. Kalau kita gak membuang berarti tetap ada di situ. Contohlah begini Bapak Ibu Saudara. Kalau ruangan atau rumah kita penuh sampah. Pasti kita gak usah diperintah. Kita akan tergerak untuk buang sampah itu. Karena gak enak ada sampah di ruang tamu atau di rumah kita. Nah bayangkan ini sampai Tuhan perintahkan loh. Masa mau buang sesuatu yang kotor, sesuatu yang gak benar, mesti butuh perintah? Ya inilah kita manusia. Harusnya gak perlu diperintah. Kalau kita sadar ada sesuatu yang kotor, ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang gak benar dalam hati kita, gak usah diperintah, harusnya dibuang. Tapi kenapa Tuhan perintahkan? Inilah kita manusia. Kita mesti diperintah dulu. Saya berharap mari kita menyadari hal ini. Nah bagian pertama ayat ini, sebab itu buanglah katanya. Saudara yang mau dibuang itu berapa banyak? Wow, enggak main-main. Ayat ini bilang begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Yang kedua apa? Yang berikutnya, dan kejahatan yang katanya begitu banyak. Baru yang kedua, terimalah. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Kita hanya bisa menerima Tuhan menanam firman-Nya di dalam hati kita kalau kita lakukan hal yang pertama. Yaitu apa saudara? Kita mesti membuang semua atau segala sesuatu yang kotor, semua yang jahat yang begitu banyak, itu mesti dibuang dulu. Jadi prinsipnya begini, Tuhan gak mungkin nanam firman-Nya dalam hati kita itu bercampur. Bercampur saudaraku, dengan yang kotor, dengan yang jahat yang masih ada dalam hati kita, dan Tuhan main tanam firman. Tuhan gak mau. Makanya Tuhan kasih perintah mesti buang dulu. Buang dulu segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Baru kita bisa mengizinkan Tuhan menanam firman-Nya di dalam hati kita. Itu rumusannya begitu saudara. Oleh karena itu begini saudaraku, diakui atau tidak, sebelum hati kita ditanami oleh firman Tuhan, oleh Tuhan, sesungguhnya hati kita sudah dipenuhi oleh segala sesuatu yang kotor. Ini mau akui atau enggak, ya kebenarannya bilang begitu saudara. Sesungguhnya begitu, hati kita udah penuh segala sesuatu yang kotor. Semua kejahatan yang begitu banyak, itu bercokol ada di dalam hati kita. Mungkin kita bertanya begini saudaraku.
Ini semua yang kotor, segala sesuatu yang kotor dan kejahatan begitu banyak, kapan masuknya? Kapan masuknya? Bapak Ibu Saudara mau tahu? Bahwa sejak kita bahkan dalam kandungan, lahir sampai hari ini, itu banyak hal yang ditanam dalam hati kita, terekam dalam hati kita yang bukan dari Tuhan. Jadi saya boleh berkata begini, keadaan kita hari ini sebenarnya itu adalah akumulasi dari semua sejarah hidup kita. Nah, kalau sejarah hidup kita, seandainya hidup kita sekarang umur 50 tahun, Anda bisa bayangkan 50 tahun, kalau hati kita diisi oleh hal-hal yang benar, maka hidup kita pasti benar. Tapi kalau selama 50 tahun yang ditanam adalah semak duri, yang ditanam adalah semak belukar, yang ditanam tanaman-tanaman kepahitan, tanaman-tanaman iri hati, tanaman-tanaman kebohongan, atau tanaman hal-hal yang jahat lainnya. Bapak Ibu Saudara, nah jadinya kita model sekarang ini. Jadi keadaan kita hari ini, saudaraku, kenapa banyak manusia penuh dengan kejahatan? Itu bukan tiba-tiba dia jadi penjahat. No, itu ada sejarah, itulah akumulasi semua rekaman-rekaman negatif, semua rekaman-rekaman tanaman-tanaman yang salah yang sudah ditanam di dalam hati kita puluhan tahun. Nah, ini kalau nggak dicabut Bapak Ibu Saudara, parah hidup. Tidak ada orang bisa berubah tanpa tanaman yang lama dibuang. Ini ayatnya yang bilang. Jadi mesti buanglah dulu. Semua yang kotor, semua yang jahat itu dibuang, baru diganti dengan firman Tuhan. Makanya Markus pasal 7 ayat 21 ini lebih meneguhkan lagi. Betapa hati kita penuh dengan yang gak benar. Markus pasal 7 ayat 21 berkata begini. Sebab dari dalam. Dari dalam itu dari mana? Dari hati. Dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jadi pikiran jahat itu bukan dari luar tiba-tiba nongol dalam pikiran kita. Bukan, itu sudah ada di dalam dulu. Sebab dari dalam, dari hati orang katanya timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Berarti semua yang daftar yang disebut oleh Markus 7 ayat 21 sampai 23 posisinya sudah di dalam Bapak Ibu Saudara. Tinggal muncul keluar dalam bentuk perilaku, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk sikap. Nah, jadi model hidup kita yang gak benar itu bukan soal permukaan, itu problemnya akarnya di dalam. Karena dari dalam muncul. Makanya perubahan hidup bukan dari luar ke dalam. Perubahan hidup itu dimulai dari dalam. Hati kita yang mesti diubah. Hati kita yang mesti dibersihkan. Semua tanaman yang sudah tertanam dalam hati kita. Yang bukan ditanam oleh Tuhan. Yang sudah berlangsung puluhan tahun Bapak Ibu Saudara. Itu gak ada pilihan lain. Sudah mesti buat keputusan. Izinkan Tuhan mencabut itu dari hidup saudara. Dari hati saudara. Baru hati saudara bisa ditanami oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu memperhadapkan kepada saudara tentang bagaimana cara membuang segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak, yang sudah nancap, yang sudah berakar puluhan tahun di dalam hati kita. Itu mesti dibuang. Nah, proses membuangnya, cara membuangnya gimana sih saudara? Nah, kita perlu baca ayat ini. Matius pasal yang ke-15 ayat 13. Matius pasal 15 ayat 13 bilang begini. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara lihat kata tanaman di sini, saudara jangan bayangkan tanaman pohon kelapa atau tanaman padi. Bukan, ini bukan tanaman itu. Ini ayat ini maksudnya begini, semua tanaman yang tumbuh di dalam hati kita, ini maksudnya yang bukan ditanam oleh Bapa di surga. Nah, kalau tanaman yang tumbuh dalam hati kita yang bukan dari Bapa di surga, siapa dong yang nanam?
Wah, itu macam-macam. Semua peristiwa-peristiwa masa lalu kita. Ada orang hidupnya hancur karena orang tuanya gak benar mendidiknya. Banyak orang dikuasai kepahitan, pemberontakan dan sebagainya. Itu ada sejarah masa lalu. Saya gak bisa bahas ini di sini. Waktu kita sangat terbatas. Tapi intinya begini, tanaman-tanaman itu udah pasti dari si jahat, dari dunia ini yang sudah rusak. Itu yang masuk tertanam dalam hati kita. Nah, ayat ini berkata begini, semua tanaman, semua semak belukar yang sudah terlanjur bertumbuh dalam hati kita puluhan tahun. Ayat ini berkata, mesti dicabut, gak boleh dibiarin. Nah, siapa yang bisa mencabutnya? Gak mungkin kita. Ayat ini adalah semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, yaitu Bapa di surga, akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Siapa yang mencabut? Nah, saudara bisa lihat di layar HP saudara, saya perhadapkan gambar kepada saudara. Saudara bisa lihat di situ, itu ada gambar hati kita. Nah, yang satunya adalah segala sesuatu yang kotor dan jahat itulah tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, yang sudah terlanjur tertanam dalam hati kita, itu akan dicabut. Atau kita mesti tolak, kita mesti buang. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mesti meminta pertolongan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup mencabutnya. Kita nggak bisa, nggak sanggup. Mesti izinkan Roh Kudus menemukannya, membukakan. Oh ya, saya ada tanaman iri hati di dalam hati saya. Ada tanaman kepahitan dalam hati saya. Bagian kita adalah akui di hadapan Roh Kudus, di hadapan Tuhan. Tuhan, ternyata saya punya kepahitan, saya punya iri hati, saya punya banyak dosa di dalam hati saya, ada roh percabulan dan lain sebagainya. Saudara, bagian kita mengakui, bagian Roh Kudus adalah mencabutnya. Dan juga bagian kita adalah buang. Tolak itu. Gak usah dilayan, gak usah diizinkan terus menerus. Kita mesti tolak, itu adalah cara untuk mencabut dan membuangnya. Nah, sesudah semua tanaman yang jahat, yang kotor, yang bukan dari Tuhan, yang ada dalam hati kita, setelah dicabut, dibuang, baru langkah kedua, kita izinkan Tuhan menanam tanaman baru. Yaitu apa, saudara? Firman Tuhan. Lewat apa? Lewat kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Itu sama dengan kita sedang mengizinkan Tuhan menanam firman Tuhan di dalam hati kita. Jadi prinsipnya mesti terjadi pergantian. Yang salah, yang negatif harus dicabut, dibuang. Itu oleh pertolongan Roh Kudus. Tapi kita mesti tolak. Karena Roh Kudus tidak bisa mencabut kalau kita masih sayang. Kalau itu masih kesukaan hobi kita, gimana Roh Kudus bisa cabut? Gak bisa. Kita mesti buat keputusan. Kita berkata, saya tidak mau lagi. Saya mau Roh Kudus cabut. Saya mau buang ini, saya tolak. Dan yang kedua, setelah dicabut, ditolak, yang kedua baru kita izinkan Roh Kudus, Tuhan Yesus menanam firman-Nya dalam hati kita lewat apa? Baca, renungkan firman Tuhan. Itulah cara membuang dan kemudian menerima firman Tuhan supaya terjadi pergantian. Yang terakhir, nah Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk saudara merenungkan ada dua tokoh dalam Alkitab yang dua-duanya hebat betul. Tokoh yang pertama adalah Yosua, tokoh yang kedua adalah Raja Daud. Dua-duanya punya prestasi kehidupan yang luar biasa. Dua-duanya pemimpin Israel yang berhasil dan berkemenangan. Dua-duanya pernah mengalahkan musuh yang gak masuk akal dikalahkan. Saudara, kita tahu kisah Yosua mengalahkan bangsa Yeriko, merubuhkan tembok Yeriko. Itu gak mungkin, sesuatu gak mungkin, gak masuk akal. Kemudian Daud mengalahkan siapa? Goliat, juga gak masuk akal, gak sebanding. Tetapi kuasa Tuhan boleh terjadi. Dan ada banyak prestasi mereka yang luar biasa. Yosua berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Daud menjadi raja yang paling masyhur sampai hari ini. Tidak ada raja Israel mengalahkan dia. Kemudian Yosua dipilih Tuhan mengganti Musa yang gagal masuk tanah Kanaan. Sedangkan Daud menjadi raja dipilih Tuhan mengganti Saul yang gagal dan ditolak Tuhan. Jadi dua pribadi ini ada kesamaannya masing-masing. Punya kehidupan yang luar biasa, prestasi kerohanian mereka, pelayanan kepemimpinan, leadership mereka begitu hebat.
Nah Bapak Ibu Saudara, dari semua pencapaian, dari semua hasil buah dari dua tokoh ini, Bapak Ibu mau tahu dasarnya, dua tokoh ini punya prinsip gaya hidup yang sama. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan siang dan malam. Dengan kata lain, sesuai khotbah hari ini, dua tokoh ini jadi teladan bagi kita. Bagaimana dua tokoh ini mengizinkan Tuhan menanam firman-Nya di dalam hati mereka. Lewat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sudah bisa baca Yosua pasal 8, kemudian Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Itu dua itu memberitahu, inilah kunci kemenangan dua orang ini. Dua tokoh ini, Yosua dan Daud. Mereka dua pribadi yang mengalami kemenangan yang luar biasa lewat mengizinkan Tuhan menanam firman-Nya di hati mereka. Melalui membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya berharap mari jemaat Tuhan, jadikan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan menjadi kesukaan kita, gaya hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.